Dalam era digital yang berkembang pesat, identitas menjadi isu penting. Ketika teknologi mendorong kita menuju dunia tanpa batas geografis, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana membuktikan bahwa kita adalah manusia yang unik di dunia maya? Dari sinilah ide WorldCoin lahir. Digagas oleh Sam Altman, CEO OpenAI, WorldCoin menjanjikan revolusi digital melalui identitas global berbasis biometrik, khususnya melalui pemindaian iris mata. Namun, meski ambisinya terdengar seperti fiksi ilmiah yang menjanjikan utopia, realitas di lapangan justru memperlihatkan sisi lain: penolakan, kecemasan privasi, tuduhan eksploitasi, dan kekhawatiran akan pengawasan global. Dalam edisi kali ini, kita akan menyusuri kisah WorldCoin secara kronologis dan kritis, dari kelahiran ide, akar sejarahnya, dari era Romawi hingga saat ini, hingga kontroversi yang menyelimutinya. Awal mula, visi dan ambisi. WorldCoin pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2021 sebagai proyek ambisius oleh Sam Altman bersama tim Tools for Humanity. Visi mereka adalah menciptakan identitas digital global dan distribusi kripto universal yang dapat diakses oleh setiap manusia tanpa memandang kewarganegaraan atau kondisi keuangan. Proyek ini dibangun atas 3 pilar utama. Pertama, World ID, sebuah identitas digital berbasis biometrik. Kedua, token WLD. Ini adalah jenis mata uang kripto yang didistribusikan gratis kepada mereka yang mendaftar. Ketiga, World App. Mirip seperti dompet digital, yang digunakan untuk menyimpan token dan mengakses layanan. Kunci dari sistem WorldCoin adalah perangkat yang mereka sebut Orb, sebuah bola logam futuristik yang mampu memindai iris mata manusia. Orb bertugas merekam pola unik iris mata untuk memastikan bahwa setiap orang hanya bisa membuat satu identitas digital. Sam Altman menyebut ini sebagai proof of personhood, bukti bahwa kamu adalah manusia dan hanya satu-satunya. Teknologi di balik WorldCoin, The Orb dan pemindaian iris. Orb bukan sekadar pemindai biometrik biasa. Namun, ia dirancang untuk memindai iris, mengenali pola unik di mata seseorang, lalu mengubahnya menjadi kode identitas yang terenkripsi. Proses ini tidak menyimpan citra mata secara langsung, namun mengklaim hanya menyimpan hashnya atau representasi matematis. Menurut WorldCoin, sistem ini aman, tidak menyimpan data mentah, dan terenkripsi penuh. Namun, skeptisisme bermunculan dari banyak kalangan, termasuk pakar keamanan data dan aktivis privasi digital. Teknologi ini dibawa keliling dunia, khususnya ke negara-negara berkembang. Masyarakat yang bersedia memindai iris mereka diberi imbalan berupa token WLD. Dan mulai disinilah sebenarnya gelombang pertama kritik muncul. Kampanye global dan perebutan iris. Pada 2022 sampai 2023, WorldCoin memulai ekspansi globalnya. Mereka sengaja menyasar kota-kota di Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Di banyak tempat, mereka bermitra dengan agen lokal untuk menjaring partisipan. Negara-negara seperti Kenya, India, Brasil, Argentina, Meksiko, dan bahkan Indonesia menjadi target utama. Yang jadi pertanyaan besar adalah, mengapa negara-negara ini yang menjadi target utamanya? Alasan pertama adalah, populasi besar dengan tingkat kemiskinan yang hampir merata. Alasan kedua, banyak warga yang belum memiliki identitas digital. Dan alasan yang ketiga adalah, tingkat literasi digital rendah, dan pemahaman tentang hukum privasi juga sangat rendah. Banyak warga, terutama kaum muda dan masyarakat miskin, tertarik untuk ikut serta, karena iming-iming hadiah token yang bisa diuangkan. Namun, metode ini menimbulkan tuduhan, bahwa WorldCoin mengeksploitasi kemiskinan dan ketidaktahuan. Banyak peserta mengaku, tidak benar-benar memahami, untuk apa iris mereka dipindai dan bagaimana datanya digunakan. Ledakan kontroversi dan investigasi global. Seiring meluasnya operasi WorldCoin, kritik pun mulai datang dari berbagai penjuru dunia. Isu utama yang muncul antara lain,
Pertama, privasi dan perlindungan data. Banyak negara menilai bahwa pemindaian iris adalah pelanggaran terhadap privasi warga. Data biometrik dianggap sebagai salah satu data paling sensitif dan berisiko tinggi jika disalahgunakan. Kedua, transparansi dan persetujuan. WorldCoin dituding tidak menjelaskan secara gamblang kepada pengguna bagaimana data mereka digunakan. Banyak pengguna merasa tidak diberi informasi cukup sebelum menyetujui pemindaian. Ketiga, eksploitasi dan etika. Menawarkan token kepada masyarakat miskin dinilai tidak etis. Bahkan, bisa dianggap sebagai bentuk modern dari kolonialisme data. Keempat, pengawasan dan distopia digital. Sejumlah pihak melihat WorldCoin sebagai alat masa depan untuk kontrol global melalui satu identitas digital universal. Respons negara-negara dunia. Beberapa negara mengambil langkah tegas terhadap WorldCoin. Kenya menghentikan semua operasi WorldCoin dan menyita ratusan perangkat orb. Pemerintah menganggap proyek ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Argentina memulai investigasi terhadap Tools for Humanity atas dugaan pelanggaran privasi. Jerman dan Prancis, otoritas perlindungan data Eropa menyatakan keprihatinan mendalam dan meluncurkan investigasi. India, beberapa kelompok sipil mendesak pemerintah menghentikan kegiatan WorldCoin. Uni Eropa memperingatkan bahwa proyek ini bisa melanggar GDPR. Apakah WorldCoin solusi atau ancaman? Para pendukung WorldCoin berargumen bahwa proyek ini bisa memberikan identitas kepada miliaran orang yang belum punya KTP resmi, menciptakan sistem voting dan akses layanan digital yang inklusif, membantu menciptakan model distribusi UBI, Universal Basic Income, global. Namun, para penentang menyuarakan hal-hal justru mengkhawatirkan. Tidak ada jaminan bahwa data biometrik tidak disalahgunakan di masa depan. Model bisnis yang tidak transparan dan didorong oleh perusahaan swasta. Potensi ancaman terhadap hak asasi manusia dan kebebasan digital. Masa depan WorldCoin, antara regulasi dan revisi. Saat ini, WorldCoin masih beroperasi, namun, di bawah pengawasan ketat di banyak negara. Mereka mengklaim akan terus merevisi kebijakan privasi, memperjelas proses, dan berkolaborasi dengan regulator. Namun, tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan. Dalam dunia pasca Snowden, ketika orang semakin sadar akan pentingnya data pribadi, proyek seperti WorldCoin tak bisa hanya mengandalkan janji. Pertanyaannya adalah, apakah masa depan identitas digital memang harus dibayar dengan iris mata kita? Meski WorldCoin terasa sangat futuristik dengan pemindaian retina dan kripto, gagasan dasarnya, mengumpulkan data warga dengan imbalan atau janji masa depan, sudah pernah terjadi dalam sejarah, walau dengan teknologi berbeda. Berikut beberapa analogi sejarah yang mirip secara esensi dan logika kekuasaan. Sensus warga oleh Kekaisaran Romawi. Pengumpulan data warga untuk pengendalian dan pajak. Kaisar Augustus memerintahkan sensus besar-besaran di seluruh wilayah Romawi. Tujuannya, mengetahui siapa tinggal di mana, berapa jumlah mereka, dan berapa pajak yang bisa diperas. Warga harus mendaftarkan identitas dan milik mereka. Seperti WorldCoin yang mendaftarkan identitas biometrik demi akses ekonomi. Eugenics Movement, awal abad 20, Amerika Serikat dan Jerman. Menggunakan data biologis atau biometrik untuk mengatur populasi. Pemerintah dan ilmuwan mengumpulkan data genetik dan karakteristik fisik manusia demi menyaring siapa yang pantas berkembang biak. Ini puncaknya di era Nazi, tapi akarnya kuat juga di Amerika. Pemetaan identitas biologis bisa berubah menjadi kontrol atas siapa yang layak menerima akses atau hak. National ID System di era kolonial, India, Afrika, dan lain-lain. Sistem identifikasi massal untuk kontrol dan efisiensi penjajahan. Penjajah Inggris di India dan Belanda di Indonesia mewajibkan sistem kartu identitas atau sidik jari sejak awal 1900-an, yang sebenarnya bukan untuk warga, tapi untuk mengendalikan dan membatasi pergerakan mereka. WorldCoin juga mendesak warga negara berkembang untuk masuk sistem, lalu memantau akses mereka ke ekonomi global.
Program Eye of God di Cina. Sistem skor sosial. Identitas dikaitkan dengan nilai sosial dan akses ekonomi. Cina punya sistem pengawasan dengan CCTV plus Big Data. Warga dipantau dan diberi skor sosial berdasarkan perilaku. Bagi yang memiliki skor rendah, diblokir dari naik pesawat atau pinjaman ban. Sekali data biometrik terkumpul, bisa jadi senjata kontrol ekonomi dan sosial. Fingerprint for Food, India Aadhaar System. Pemberian bantuan dikaitkan dengan identitas biometrik. Program Aadhaar India menggunakan sidik jari dan retina untuk mengidentifikasi 1,3 miliar warga. Tujuan, efisiensi distribusi bantuan. Tapi, banyak kasus salah deteksi yang justru membuat warga miskin tak bisa ambil makanan atau bantuan. Sama seperti WorldCoin yang mengiming-imingi uang kripto demi data biometrik. WorldCoin bukan hal baru, hanya versi upgrade-nya. Dulu manusia diberi roti untuk patuh, sekarang diberi kripto untuk menyerahkan matanya. Dunia di persimpangan digital. WorldCoin adalah gambaran dari dunia digital yang sedang mencari arah. Di satu sisi, ia menawarkan solusi atas tantangan nyata, akses keuangan dan identitas global. Di sisi lain, ia menimbulkan pertanyaan serius tentang etika, privasi, dan masa depan umat manusia. Sejarah akan menilai, apakah WorldCoin akan menjadi revolusi digital yang membebaskan, atau justru awal dari pengawasan global terselubung yang merampas kedaulatan manusia atas tubuh dan datanya sendiri. Satu hal yang pasti, kita perlu waspada, kritis, dan tidak mudah tergiur oleh kilau teknologi, sebelum semua itu berubah menjadi borgol digital tak kasat mata.